Apakah kalian ingat dengan Bukit Mbeser? Ini dia. Kalau kalian pernah melihat sekitar 1 tahun yang lalu ya, saya pernah lewat sini. Tapi dulu saya salah kostum ya. Saya pakai sandal jepit, nggak pakai sarung tangan, pakai training, pokoknya nggak siap banget lah ya. Nah kali ini 1 tahun kemudian saya baleni lagi. Saya ulangi dengan kostum yang tepat tentunya ya. Ini pakai sepatu ya, pokoknya proper lah ya, layak untuk buat belusukan ya. Karena nanti di belakang saya itu jualannya super giliani ya. Jadi jalur tani sebenarnya, bukan jalur untuk umum ya. Sedangkan kalau jalur untuk umum itu cuma sampai sini, sampai di belakang saya itu ada gazebo itu ya. Udah sampai situ tok. Jangan karo bablas lagi. Itu sebenarnya jalur untuk tani. Wes, tapi yo look at the view. Lihat. Ya, 6 kilo dari rumah saya kita dapat pemandangan seperti ini ya, perjalanan cuma 15 menit 10 menit lah, tanpa macet masalahnya ya. Masih dengan si legenda Bahenol yang melegenda yang membahana maksudnya ya. Pokoknya kalau ini dijamin udah klop banget dengan hatiku dan hatimu pokoknya ini. Vespa ini udah klop banget dengan hati saya ya. Walaupun bentuknya tidak karu-karuan, tapi saya udah klop. Masalahnya ini kok ada stiker tambahan di sini. Sopo sing nempel iki. Vespa Rescue. Terus skuteris Daligan. Iki Dalegan. Kapan iki nempeli? Vespa iki. Lali saya. Lupa saya ini, jangan-jangan pas lagi parkir kemarin di Asar Wonogiri ini ditempel sembarangan ini. Ya wis nggak apa-apa lah, terima kasih. Ayo gas, wis. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Dalane bukannya tambah bagus tapi tambah buruk. Dari 1 tahun yang lalu ini lebih buruk. Nih kalau kalian mau pengen spot-spot moto camping nih, di sini bisa nih. Pendopo Bukit Mbeser ya. Moto camping di sini. Tuh. Ada wifi-nya juga tuh, tower wifi tuh. Ini ya, jadi enak banget buat spot moto camping di sini. Jos banget. Cuma ya harus siap dengan segala keadaannya ya. Karena seperti yang kalian tahu sendiri, hutan ini masih berhubungan dengan hutan Dempes Kaliwiro ya. Dan lurus nanti itu hutan Sitokop ya. Jadi ini adalah perbatasan antara hutan Sitokop dan hutan Dempes Kaliwiro ya. Semuanya masuk Kecamatan Kaliwiro, Wonosobo. Nah, di mana di kedua hutan itu, iya wis legenda-legenda, mitos-mitos mistisnya itu dapat banget ya. Di mana kedua hutan ini konon dulu tempat pembantaian, yang diduga ya, tempat pembantaian yang diduga atau oknum PKI zaman dulu ya, terutama di hutan Dempes sih. Kalau di Situkupnya itu sebenarnya agak berhubungan dengan penemu hutan ini ya, semasa dulu zaman perjuangan, termasuk salah satu pengikutnya Pangeran Diponegoro. Itu ketika Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Makassar oleh Belanda, oleh company. Nah, salah satu pengikut yang masih setianya itu kan masih bergerilya ya, tetap ya. Tapi tetap akhirnya nggak kuat juga dan akhirnya memutuskan untuk melarikan diri. Nah, melarikan dirinya itu ke sini. Ya, akhirnya di daerah inilah hutan dibuka untuk dijadikan sebuah perkampungan. Ya, ini di belakang saya tadi ada perkampungan dan di depan sana itu juga nanti ada perkampungan. Kalau orang Wonosobo pasti tahu ya. Tapi ya awal mulanya dari sini intinya ya. Tempat persembunyiannya itu di sini, di daerah sini. Dan alhamdulillah ini kalau yang kemarin itu kan kondisi pas musim hujan ya. Itu jalannya basah becek-becek gila nih. Nah, ini alhamdulillah sekarang musim kemarau, musim cerah. Aman ya, nggak basah gitu jalannya ya. Tapi nanti kalau nggak salah ya, kebiasaannya ya, biasanya kalau di situ kan depan sana itu kan hutannya kan hutan rimbun banget ya.
Jadi kayak matahari itu walaupun musim kemarau, matahari itu nggak masuk gitu loh, nggak masuk sampai ke hutan itu. Jadi ya mungkin jalannya basah terus, jalannya becek terus, iya kan. Nah kalau jalur seperti ini masih layak dilalui Vespa. Kalau untuk Trabas Trail ini terlalu ringan ya. Kalau untuk kelas-kelas trail ini masih terlalu ringan. Tapi kalau untuk Vespa ini pas, nggak berat, nggak, masih bisa dilalui mah. Kalau ini mah jangan tanya Supra. Kalau Supra mah buat Trabas Trail aja Supra malah lebih unggul daripada trailnya. Iya kan. Kalau Supra bapak itu motor di luar nalar masalahnya ya. Mau medan apapun, trek seperti apapun, kalau Supra bapak libas saja. Wes ini ada petani ini yang pakai apa itu, MX atau Supra GT. Pokoknya itulah. Ini kan karena ini jalur petani bro. Ini kan kalau udah masuk sini, walaupun musim kemarau, walaupun ada mataharinya, tapi jalanan masih basah. Jalan masih basah nih, tanahnya itu geliat-geliut, kerasa banget. Ini jalur petani masalahnya, jalur ngalas, jalur orang-orang penduduk lokal untuk berladang lah intinya ya, mencari nafkah. Wah, ini memang lunyu banget sih ini sih. Kalau udah melewat sini sudah mulai harus fokus. Nah, kalau dilihat dari jalurnya, ini mungkin dulu mungkin ini bisa pakai mobil mungkin, karena ini satu mobil ya, ada dua jalur kayak gini ya, satu mobil pas ya, mungkin dulu ya tahun berapa gitu ya mungkin ya, atau mungkin dulu pedati itu ya, dokar ya kan, dokar, atau kalau yang dokar itu kan pakai kuda ya. Nah, kalau yang pakai sapi itu kan sebutannya itu kan bajingan ya. Sopir andong tapi yang pakai sapi itu kan bajingan nyebutnya. Wih, keren kan, bau pohon pinusnya masih kerasa banget, pohon pinusnya wangi-wangi buah pinus itu ya. Kayak wangi-wangi ukiran cemara. Serasa di Jepara kalau kayak gini. Kalau Jepara apa? Kayu jati ya. Iya. Dan ini kan kalau masuk ini satu mobil ini sebenarnya masuk, karena di pinggir kanan kiri itu aman, nggak ada ya maksudnya jurang sih kanan kiri, cuma kan masih lebar gitu ya, maksudnya ya jalannya masih lebar. Nah, ini mulai dari sini ya. Ini kan nih enggak, matahari enggak tembus semua ke dalam kan, makanya jalan di sini pasti selalu basah. Jangan nyuruh saya untuk wisata malam ke sini ya. Ya, jangan nyuruh saya untuk wisata malam ke sini pokoknya. Minimal kalau wisata malam ke sini 3 orang. 3 orang 3 motor lah ya minimal ya. Dan saya berharap kondisi jalan ini ya akan tetap seperti ini saja, iya kan, nggak usah dijadikan buat tempat kekinian ya, nggak usah dibongkar buat tempat kekinian ya. Biarkan ini alami, alam seperti ini ya intinya ya. Biarkan seperti ini, biarkan para petani, para peladang saja yang menggunakan jalan ini ya, bukan untuk
komunitas apapun itu ya, apalagi komunitas Vespa, apalagi komunitas trail ya, itu kayak gitu, komunitas motor apapun intinya, atau mungkin komunitas selfie komunitas tukang selfie ya, udah jangan dibuka jalan ini, biarkan, karena walaupun ini pemandangannya asoy dan indahoy ya, ini kalau misalkan jalan ini aspal dari tadi, walah wis rame nih pol jalan kiri mesti bener. Rame nih pol dengan bocah-bocah alay-alay itu yang cuma pengen numpang selfie aja gitu ya. Karena nggak ada jalan ini pun akses antar desa udah ada gitu loh, maksudnya udah banyak dan deket. Antara desa yang ada di belakang saya dan desa di depan saya nanti itu udah deket lah intinya lah ya. Nggak harus pakai jalan ini gitu, akses jalan yang lain itu udah ada intinya lah ya. Ini bener, ini untung saya pas musim kemarau. Barusan kalau musim hujan, wes pasti glengsot nggak karu-karuan ya tadi kalau lewat jalan yang barusan itu. Nah, ini yang kemana ya kemarin ya, saya itu lupa. Kalau nggak salah sih yang ke kanan atau ke kiri ya, lupa sih saya sih. Yuk sini aja wis. Oh ada orang, tak tanya dulu. Ini ada orang lagi berladang. Ini buat bakar-bakaran juga tah. Pak, arep takon Pak. Akhirnya inget juga kanan, bener, karena seingat saya itu dulu saya nganan gitu loh. Nah 1 tahun yang lalu seingat saya ya, itu jalan ini tuh masih kecil banget. Makanya dulu waktu 1 tahun yang lalu saya ke kanan karena jalur yang kanan lebih terbuka, lebih kelihatan intinya lah ya. Itu nah, makanya tadi saya bingung, kok ini kok ada 2 jalur sekarang ya, bingung kan, yang mana kan. Kalau dulu kan jalur ini kan masih kecil banget, 1 tahun yang lalu itu masih rimbun lah ya intinya ya. Nah, bener. Kalau yang lurus sebenarnya tadi bisa katanya ya, cuma nanti di depan sana ada percabangan dan jalan turun tanah, katanya bahaya. Kalau bukan buat akamsi gitu bahaya intinya ya. Kalau akamsi mah jangan ditanya. Akamsi mau turun si karem ngeblong udah laslus pasti akamsi. Anak kampung sini ya. Iya bener, lihat sini. Ini betul. Nikmat mana yang kau dustakan melalui jalur-jalur salah habitat. Benar, ini tinggal ngaspal aja udah jadi 1 mobil ini. Wes, keren. Ya, kalau udah lewat sini saya ingat itu nanti ada pertigaan kan. Nah, kalau yang dulu saya pernah mau lurus. Wah, ini nih. Look at the view-nya nih. Oh, hehehe. Itu bukan yang ini jalur petani. Ini bukit-bukit membentang dari sana, itu perbatasan ya Wonosobo dan Kebumen itu ya. Di balik sana itu udah Kebumen dan mungkin Banjarnegara juga ya. Wih.
Enak kok ini, kalau buat ngadem gitu enak banget kok. Luar biasa pokoknya kalau jalur ini ya. Ya, saya doakan tetap jalur ini biarkan seperti inilah. Jangan diaspal lah, jangan diviralkan, maksudnya jangan jadikan jalan aspal atau beton gitu loh. Udah biarkan saja jadi jalur petani. Nah, ini dulu saya sempat mau nyasar ke sana, itu berat banget itu di sana itu. Nah, kalau udah sampai sini udah aman. Ini udah sebentar lagi udah desa Kecis. Iya. Nah, nanti di depan juga ada pertigaan lagi. Nah, kalau dulu saya untuk menuju ke desa Kecis itu belok kiri, tapi ada belokan kanan juga jalannya malah lebih besar. Nah, itu saya nggak tahu kemana. Nah, nanti akan saya tanyakan ya, kalau ada petani. Oke lah, mungkin cukup sekian dulu ya video dari saya, karena memang di jalur ini udah selesai sampai di sini sih ya. Karena di depan sana itu udah desa sebenarnya, udah pedesaan mentok sih sebenarnya ya. Kalau dikatakan mentok ya mentok sih, karena ya itu setelah desa itu ya baru masuk jalan ini gitu maksudnya. Oke wis, mungkin akan saya sambung dulu videonya karena biar video ini tidak kepanjangan. Dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya ya. Masih meneruskan jalan yang ini, tapi tentu dengan kondisi yang berbeda. Maksudnya bukan jalan yang ini, tapi urutan jalan ki kayak kue. Ini nih jalan yang saya bilang tadi ya, sebelum closing itu kan, nah itu saya lewat sana. Nah ada jalan yang ke sini. Nah tapi nanti saya mau lewat ke sini ya. Ini jalur yang sudah saya lalui dulu ya, menuju ke desa Kecis. Tapi di sini itu ada kayak semacam ini dream. Ini kalau nggak salah ini petani terutuh ya. Terutuh ke bahasa Indonesia apa ya? Dan yang putih-putih itu loh, karet gitu ya, getah, aduh jangan. Nah jadi ini petani getah ini ya, nyeseti ini dari pohon-pohon pinus itu ya, pohon-pohon cemara ini diseseti itu kulit-kulitnya tuh, lihat tuh. Ini kalau kalian nggak, mungkin kurang dekat ya, nih, ini kan, tuh. Nah ini kan diseset ya, dilubangi, diseset. Nanti keluar getah di sini. Nah ini nanti dijadiin apa saya kurang tahu ya. Bisa menyan, bisa ya. Menyan yang biasa buat dupa itu bisa, menyan buat rokok juga itu bisa. Nanti diolah dulu. Ini ternyata di sini ya pengepulnya. Wah luar biasa banget. Ini baru alam yang sejati ini.